Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah memberikan kita kenikmatan iman Islam, kesehatan, kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengikuti kajian perdana dari kitab Fathul Qorib. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sosok teladan insan mulia bagi kita yang menjadi panutan dan kemudian apa yang menjadi sunnah beliau senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita. Para peserta dan pemirsa para pemberdayaan Allah Subhanahu wa taala, telah hadir bersama kita Ustadz Robi Pamungkas, salah satu pengisi dari channel Al-Bukhari TV, yang insya Allah pada kesempatan kali ini guru kita Ustadz Robi Pamungkas akan bersama kita dalam mengkaji kitab Fathul Qorib. Dan kepada peserta yang ikut dalam kajian telaki ini, silakan mengajukan pertanyaannya. Bagi yang ikhwan silakan bertanya, angkat tangan, kemudian bagi Nisa bertanya melalui chat saja. Ya, seperti itu mungkin untuk kajian kita pada sore hari ini. Dan untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz Robi, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kajian kitab Fathul Qorib pada kesempatan kali ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala nabiyyunal karim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyyunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Yang mana tentunya atas hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan thalabul ilm. Dan semoga kita termasuk ke dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Amin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga ini menjadi salah satu kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk tafakuh fiddin, untuk memahami agama, yang mana tidak semua orang itu mau untuk tafakuh fiddin. Padahal tafakuh fiddin itu termasuk tanda kebaikan. Karena orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, salah satu tandanya adalah dia diberikan kefahaman dalam urusan agama. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ikhwan rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mencoba mengkaji salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Fathul Qorib Al-Mujibnya. Fathul Qorib ini adalah syarah dari kitab Takrib yang bagi penuntut ilmu fikih Syafi'i mubtadi itu cocok untuk kita kaji. Walaupun di sana sebetulnya ada kitab-kitab yang lebih ringkas lagi seperti Safinatun Najah ya, dan seterusnya. Kenapa kita pilih Fathul Qorib? Fathul Qorib itu tidak terlalu panjang lebar, tetapi juga komprehensif. Intinya apa ya, mu'tadil, sedang lah gitu untuk kita kaji sebagai orang yang mubtadi di dalam belajar fikih Syafi'i. Sebelum kita masuk ke dalam bab, kita baca dulu muqaddimahnya supaya barokah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ya, al-alamah ini al-alamah Muhammad ibn Qasim al-Ghazi fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib fi syarhi al-Fadil Takrib, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi seyogianya sebelum kita membaca suatu kitab, kita membukanya dengan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian kita menyebutkan musannifnya siapa dan nama kitabnya apa, dan kemudian mendoakannya. Itu adalah adab sebelum kita membaca suatu kitab ulama. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Agar barokahnya lebih banyak lagi, jadi kita dibuka dengan cara yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekhu al-Imam al-Alim al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i, taghabbadahullahu bi rahmatihi wa ridwani. Jadi kitab ini dikarang oleh al-Imam al-Alim al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i, taghabbadahullahu bi rahmatihi wa ridwani. Semoga Allah meliputinya, menaunginya, mencurahkannya rahmat dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ini yang berkata Qasim Asy-Syafi'i, ya, Imam Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, ya, dalam Fathul Qaribnya. Alhamdulillah tabarukan bi Fatihatil Kitab. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Tabarukan, ya, mengharap berkah kalau bahasa Jawanya, atau mengharap berkah bi Fatihatil Kitab, dengan pembuka kitab dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin. Karena yang namanya mengucapkan alhamdulillah itu adalah permulaan dari segala sesuatu perkara yang memiliki urusan penting secara syariat. Jadi segala sesuatu urusan penting dalam pandangan syariat, seyogianya dimulai dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Begitu juga alhamdulillah, kata hamdun itu wa khatimatu, ya, penutup kulli du'ain, setiap doa mujabin yang diharapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memulai suatu perkara, disunnahkan untuk memulainya dengan membaca hamdalah. Begitu juga di akhir doa kita disunnahkan mengucapkan hamdalah. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah daris thawab. Dan akhir daripada dakwah, keinginan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, fil jannah, di dalam surganya, yaitu dari thawab. Surga itu adalah dari thawab, ya, rumah bagi orang-orang yang mendapatkan pahala. Karena orang yang masuk surga akan mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau kita buka di dalam kitab Hasyi Al-Bajuri itu dikatakan seperti itu. Ya, kenapa kemudian dikatakan seperti itu? Ya, karena penduduk surga itu ketika dia masuk ke dalam surga akan berkata alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqquh fid-din. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, an wafaqa, agar memberikan taufik, man, kepada orang, arada, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, min ibadihi, dari hambanya, litafaqquh fid-din, untuk memahami urusan agama. Ala wafqi muradi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqih, dan aku bersalawat serta mengucapkan salam kepada hamba Allah yang paling terbaik, Muhammadin sayyidil mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, para pemimpinnya rasul. Al-qail, yang bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid-din, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwi al-ghafirin. Dan kepada keluarganya Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, muddata dzikri dzakirin, selama orang-orang yang berzikir itu berzikir, wa sahwi al-ghafilin, dan selama orang-orang yang gofil, yang lalai itu tetap dalam kelalaiannya. Jadi sholawat itu senantiasa akan terus ada selama orang yang berzikir itu ada, dan selama orang yang lalai itu ada. Itu mubalaghah saja. Wa ba'du, fahadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Jadi kitab ini, yaitu Fathul Qarib, itu fi ghayatil ikhtisar, sangat-sangat ringkas, kata beliau, wa tahdhib, dan dengan dalam keadaan yang sudah disistematikakan.
at-tahdzib. Ya, tahdzib itu sudah dibersihkan dari hal-hal yang tidak perlu menurut musannif. Jadi kitab ini kata beliau fi ghayatil ikhtisar, betul-betul sangat ringkas. Jadi ghayah itu udah puncak ujung. Jadi saking beliau mengatakan ini ringkas sampai mengatakan fi ghayatil ikhtisar. Wada'tuhu, aku letakkan kitab ini alal kitabil musamma. Maksudnya aku syarah kitab ini, disyarah atas kitab atau mensyarahi kitab al-musamma yang dinamakan bi at-takrib, dengan kitab at-takrib. Jadi Fathul Qarib syarah at-takrib gitu. Liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'in. Agar kitab syarah ini bisa liyantafi'a, bermanfaat bagi siapa? Al-muhtaj, orang yang membutuhkan, minal mubtadi'in, dari kalangan mubtadi. Mubtadi itu orang yang baru belajar agama dan dia belum memiliki penggambaran tentang apa yang akan dia pelajari. Itu namanya mubtadi. Jadi kalau kita belajar fikih atau babul wudu, faslul wudu, pasal terkait dengan wudu, kita belum memiliki gambaran apa itu wudu, syaratnya apa, rukunnya apa, pembatalannya apa, makruhnya apa, maka berarti kita itu dalam keadaan atau dalam posisi mubtadi, ya, mubtadi. Sedangkan nanti jadi ada 3 level ya, ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Kalau mubtadi itu tadi, kalau mutawasid orang yang sudah memiliki gambaran terhadap masalah yang akan ia pelajari, cuman dia belum memiliki pengetahuan tentang dalil yang harusnya digunakan untuk pengetahuan tadi. Nah, itu namanya mutawasid. Kalau muntahi adalah orang yang memiliki gambaran terhadap suatu masalah tertentu, ya, dan dia memiliki kemampuan untuk memberikan dalil terhadap pengetahuan tadi. Nah, itu namanya muntahi. Nah, kita penting untuk memahami kita itu di posisi mubtadi, mutawasid, atau muntahi. Karena nanti kaitannya dengan pelajaran. Ya, kalau kita mubtadi, jangan sekali-kali belajar kitab yang mutawasid atau muntahi. Kenapa? Karena itu tidak akan memberikan faidah. Membuang-buang waktu kalau kata para ulama. Kenapa? Kita masih mubtadi, belum tahu isinya, belum tahu gambarannya, tiba-tiba ke kitab mutawasid yang sudah dikarang berdasarkan spesifikasi orang yang sudah memiliki penggambaran masalah. Akhirnya kita jadi bingung sendiri. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah, akhirnya dia'ul waqti, membuang-buang waktu karena kitabnya tidak cocok dengan kita. Gitu. Jadi ini memang dibutuhkan bagi orang-orang mubtadi kayak kita, baru belajar fikih, baru memahami agama. Ya. Li furu' waliyakuna wasilah. Semoga menjadi itu bisa bermakna agama, bisa bermakna al-jaza, balasan. Ya, bisa bermakna ya al-jaza. Berarti yaumaddin, hari pembalasan itu ya. Kan manfaat li ibadihil muslimin, bagi hamba-hamba Allah yang dari kalangan kaum muslimin. Innahu sami'ud du'a, innahu sami'un du'a ibadih. Sungguhnya Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya. Ya, wa qaribun mujib, dan juga yang mendekatkan daripada apa yang diinginkan. Wa man qasadahu la yakhib, maka barang siapa yang bermaksud hanya kepada Allah, la yakhib, dia tidak akan pernah rugi, ya. Bagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib, dan jika hambaku meminta kepadamu, ya, maka dan sesungguhnya ketika hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Jadi kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, ya, jadi wa idza sa'alaka, jika bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ibadi, siapa yang bertanya, ya, hambaku anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat, ya. Jadi kalau kita ingin meminta doa kepada Allah apapun itu, insya Allah Allah mengabulkannya. Tentunya kalau kita lihat dalam hadis atau kita buka dalam kitab Iqad Imam Syam, ya, Imam Al-Ajibi dalam kitab itu mengatakan ketika kita berdoa kepada Allah itu bisa 3 kemungkinan. 1, doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, doa itu disimpan di akhirat nanti sebagai tabungan pahala kita yang akan kita petik di akhirat nanti. Yang 3, doa itu dialihkan oleh Allah agar menghindarkan kita daripada keburukan. Jadi tidak setiap doa yang kita angkat itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk apa yang kita inginkan. Tapi Allah akan kabulkan dalam bentuk sesuai dengan apa yang menurut Allah itu baik. Bisa dengan menjadi tabungan kita di akhirat nanti, karena berdoa itu kan ibadah, sehingga itu termasuk pahala yang akan kita petik di yaumul qiyamah. Atau doa itu Allah gantikan dengan dihindarkannya kita dari berbagai macam keburukan. Nah, jadi kalau kita doanya nggak dikabul, ya belum tentu itu adalah
Allah tidak mendengar doa kita. Nah, wa'lam annahu yujadu fi ba'di naskhi hadzal kitab, dan ketahuilah bahwa terdapat di sebagian naskh hadzal kitab, ya. Naskh itu bahasa Indonesianya itu ya bahasanya lembaran-lembaran kitab ini, gitu ya. Fi ghairi khutbatihi, di selain khutbahnya, di selain kata pengantar kitab takrib ini, tasmiyatuhu, nama kitabnya tarotan kadang-kadang ditakrib. Jadi nama kitab ini ada dua. Ya, nama kitab yang disyarahi oleh beliau ada dua. Yang pertama namanya at-takrib, wa tarotan bi ghayatil ikhtisar, dan kadang-kadang dinamakan kitabnya ghayatul ikhtisar. Nah, falidzalika, oleh karenanya, samaituhu bismain, aku menamai syarah ini dengan dua nama, berdasarkan nama asli kitabnya yang juga ada dua, at-takrib dan ghayatul ikhtisar. Ahaduhuma, nama yang pertama adalah Fathul Qaribil Mujibi fi Syarhi Al-Fadhil Takrib. Nah, karena kalau kita mengacunya kepada nama takrib, maka nama syarahnya adalah Fathul Qaribi Al-Mujibi fi Syarhi Al-Fadhil Takrib. Nah, biasa ya orang Arab itu kalau membuat judul kitab itu selalu ada sajaannya. Jadi bak semua kan, Fathul Qaribil Mujib, bak kan, akhirnya fi Syarhi Al-Fadhil Takrib, bak lagi. Jadi orang Arab itu memang begitu, kalau membuat judul itu kalau bak lagi ada saja di sana. Jadi kalimat akhirnya sama. Wasani, dan yang kedua apa? Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Nah, ro lagi kan gitu. Jadi memang begitu orang Arab, ya. Al-Qaulul Mukhtaru fi Ghayatil Ikhtisar. Nah, gitu. Kayak Tadribur Rawi Syarah Takrib Nawawi. Nah, gitu. Ya, lagi, nah gitu. Memang begitu. Memang unik kalau kita karya para ulama, ya. Atau bahasa Arab itu memang luar biasa. Nah, qala Syekh Al-Imam Abu Tayyib, berkata Syekh Al-Imam Abu Tayyib, wa yashtahiru aidan bi Abi Suja', atau yang dikenal juga dengan nama Abi Suja', ya, pengarang kitab Takrib atau Ghayatul Ikhtisar tadi. Abi Suja' Syihabul Millati Waddin. Beliau dijuluki dengan Syihabul Millah Waddin. Syihab itu bintang-bintang, ya. Dari bintang-bintang al-millah, agama, waddin. Jadi apa bedanya milah sama ad-din? Intinya kalau ad-din itu ketundukan. Jadi kalau al-millah itu dari kata amla yumli imlaan. Jadi Allah mengimlakan agama ini kepada malaikat Jibril mengimlakan agama ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disebut millah. Jadi sebenarnya millah, ad-din, syariah itu sinonim, cuman berbeda dari sudut pandang tertentu saja. Cuman secara substansi sama, yaitu adalah sejumlah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang wajib dijalankan oleh umatnya. Jadi din, millah, syariah itu sinonim. Cuman bedanya dari sisi sudut pandang tertentunya saja. Nah, Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ini namanya tadi Ahmad bin Al-Hasan ibn Ahmad Al-Asfahani. Sakallahu tharahu sabi berrahmati wa ridwan. Semoga Allah mencucurkan kepadanya rahmat dan keriduannya. Wa askanahu a'la faradisil jinan. Dan semoga Allah meletakkannya atau menempatkannya kepada surga Firdaus yang tinggi. Amin. Nah, itu mukadimah daripada Syekh Abdul Qasim Al-Ghazi, ya, pengarang Fathul Qarib. Nah, sekarang kita masuk ke mukadimahnya takrib. Ya, dengan cepat aja karena ini kan mukadimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u, aku memulai kitabi hadza, kitabku ini. Wallah, dan Allah itu ismun li dzatil wajib al-wujud. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibul wujud, wajib adanya, ya. War-Rahman, dan kata Ar-Rahman ablaghu minar Rahim, itu lebih ablag, lebih menghujam maknanya minar Rahim dari kata Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman itu Allah itu berarti Maha Penyayang bagi siapapun itu. Kalau Ar-Rahim tidak. Kalau Ar-Rahim itu kan khusus hanya kaum muslimin, ya. Atau saya agak lupa apakah kebalik, tapi seingat saya Ar-Rahman itu Allah Maha Penyayang bagi siapapun, hatta orang kafir. Kalau Ar-Rahim itu khusus hanya untuk kaum muslim saja. Dan kalau kita buka dalam kitab apa itu Allah Tafsir Ayatil Ahkam, Rawa'i'ul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam karangan Syekh Muhammad Al-Sabuni, Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus hanya untuk Allah. Jadi tidak boleh ada yang selain Allah dinamakan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim boleh selain Allah. Nama orang Ar-Rahim boleh. Tapi kalau Ar-Rahman itu ismun mukhtassun lillahi jalla wa ala. Nama yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lain atau makhluk, ya, selain Allah bukan makhluk, ya. Maksudnya selain Allah tidak boleh diberikan nama Ar-Rahman. Nah, alhamdulillah huwa ats-tsana'u 'ala Allah. Alhamdulillah itu adalah ats-tsana', ya, pujian kepada Allah taala
bil jamil, dengan bentuk keindahan, dengan bentuk kesenangan, maksudnya bukan dalam bentuk kebencian atau menghina, ala jihati ta'zim, dengan bentuk mengagungkan. Rabb ay malik. Rabb itu maknanya malik, raja, pengatur ya. Al-alamin bi fathil lam. Kata al-alamin dengan difathahkan lamnya, alam ya, bukan alim, alamin. Wa huwa kama qala Ibnu Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, ismu jam'in khasin biman yaqilu. Adalah isim jamak yang khusus untuk orang yang berakal. La jamak, bukan jamak. Jadi kalau isim jamak itu adalah isim yang memang secara mufradnya bermakna jamak. Kayak qaumun. Qaum itu mufrad. Tetapi maknanya kaum itu nggak mungkin satu orang, pasti banyak. Itu namanya isim jamak. Mufrad, tapi maknanya banyak. Rohtun. Rohtun itu maknanya sekelompok orang. Rohtun itu mufrad, tetapi maknanya nggak mungkin satu, banyak. Nah, itu namanya isim jamak. Jadi kata beliau, alam itu adalah isim jamak yang khusus untuk orang yang berakal saja. Cuman ini nanti dikomentari atau dikritik oleh Imam Al-Baijuri ya dalam hasyiahnya. Tapi kita tidak akan itolah atau panjang lebar di situ. Ya. Wa mufraduhu, dan mufrad dari kata alamin itu adalah alam. Ya, alam. Alam jamannya alamin. Alamun gitu ya. Bi fathil lam, dengan fathah lamnya, alam. Kalau alim kan orang alim ya. Kalau alam itu maknanya adalah li'annahu ismun amun lima siwallah. Nama yang bersifat umum untuk selain Allah. Jadi alam itu pokoknya semua makhluk kecuali Allah itu alam. Makanya ada alamul jin, alamul malaikah, alamul insi, alamul hayawan, dan seterusnya. Pokoknya selain Allah itu namanya alam. Wal jam'u khasun biman ya'qil. Sedangkan jamak itu khusus hanya untuk orang yang berakal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa bil hamzi wa tarki. Jadi an-nabi itu bisa pakai hamzah, an-nabi dari kata nabba'a yunabbiu ya, atau naba'a yanba'u. Surat an-naba, orang, artinya informasi. Jadi kalau an-nabi orang yang membawa informasi. Nah gitu. Membawa informasi berupa risalah syariat. Jadi bisa an-nabi pakai hamzah. Insanun uhya ilai adalah insanun, seorang manusia, uhya diwahyukan ilai kepadanya, bisyara'in, dengan suatu syariat, ya'malu bihi, yang ia amalkan. Wa in lam yu'mar bitablighi, sekalipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi kalau sebagian ulama mendefinisikan nabi itu adalah yang diberikan wahyu walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Kayak Nabi Harun contohnya. Dia nabi, bukan rasul. Dia dikasih wahyu tapi kadang dikasih wahyu gitu ya, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul dikasih wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Apa yang diwahyukan itu, seperti Nabi Musa. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu, yang ia menyampaikan wahyu tersebut atau risalah tersebut. Kalau nabi, orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menjalankan syariat rasul terdahulu. Jadi bukan tidak diperintahkan menyampaikan, tapi dia disuruh menjalankan risalah dari rasul sebelumnya. Kayak Nabi Harun menjalankan risalahnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, begitu. Jadi ada khilaf di situ, ada khilafiyah. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun ayatan. Tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, maka dia nabi dan rasul sekaligus. Jadi rasul dan nabi. Kayak Nabi Muhammad itu nabi plus rasul. Nah, gitu. Wal makna, dan makna dari salawat itu adalah yunshi'u as-salatu wassalam alaihi, yaitu kita berdoa, bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nanti dalam balaghah ini namanya kalimat khobariyah tapi maknanya insya'iyah. Kalimatnya informatif tapi maknanya bukan informasi tapi doa. Nah, itu namanya kalimat khobariyah, maknanya insya'iyah. Kayak alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Itu kalimatnya khobariyah, informatif saja. Tapi maknanya adalah insya'iyah, perintah. Maksudnya segala puji bagi Allah itu apa? Pujilah hanya kepada Allah gitu. Nah, wa Muhammad alamun manqulun min ismi maf'ulin al-mudha'af al-aini. Dan nama Muhammad itu adalah nama yang diambil daripada isim maf'ul yang mudha'af ya. Hammada yuhammidu tahmid wa huwa muhammidun wa dzaka Muhammad. Artinya yang dipuji. Muhammad isim maf'ul daripada fi'il thulathi mazid ya, al-mudha'af ya. Wan nabi badalun minhu, dan kata nabi itu adalah badal dari nabi, kata Muhammad ya, badal dalam ilmu nahwu. Au atfu bayan ali, atau atof bayan. Nanti dicek aja ya bedanya atof bayan sama badal. Jadi kalau badalnya kul min kul sama atof bayan itu nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya. Cuman badal sama atof bayan itu ada bedanya.
Wa ala alihi at-tahirin, dan kepada keluarganya yang suci. Hum kama qala Imam Syafi'i aqaribuhu al-mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Jadi keluarga Nabi itu siapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah aqaribuhu, kerabat dekat Nabi. Siapa saja? Kerabat dekat Nabi dari kalangan yang beriman, dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan keluarga Nabi yang haram mendapatkan zakat itu hanyalah Bani Hashim. Sedangkan mazhab Syafi'i dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Waqila, dan dikatakan waqtarahu an-Nawawi, dan di pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi, innahum kullu muslimin, yang namanya keluarga Nabi itu adalah seluruh kaum muslimin. Nah ini sebenarnya khilaf saja. Kalau alun itu dalam makom doa, maka itu seluruh kaum muslimin walaupun tukang maksiat. Tapi kalau dalam makom keluarga Nabi ya cuma dua, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah begitu. Jadi beda sudut pandang saja. Wala'alla qawlahu, dan mungkin yang dimaksud perkataan Imam Abi Suja' dengan at-tahirin itu adalah muntazi'un, itu diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira. Makanya disebut alihi at-tahirin. Wa ala sahabatihi, jadi sahabah adalah jama' dari kata sahib. Sahib jamannya sahabah. Wa huwa man ijtama'a bin nabiyyi wa mata musliman. Sahabat itu adalah menurut ulama hadis dan kebanyakan ulama fikih adalah man ijtama'a, orang yang berkumpul bin nabi, dengan nabi, wa mata musliman, dan mati dalam keadaan muslim. Itu sahabat menurut beberapa qaul, karena definisi sahabat juga beda-beda menurut usul fikih. Ulama usul fikih beda, menurut ulama hadis juga kan. Wa qauluhu, dan perkataan ajma'in takkid, berarti adalah takkid bagi kata sahabat ajma'in semuanya. Pemadzakar al-musannahu fi hadzal mukhtasar. Kemudian Abi Syuja' menyebutkan bahwasanya Mas'ud diminta fitasnifi untuk menyusun ayat-ayat minni, yang meminta kepada aku ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman. Maksudnya sebagian teman-teman itu adalah murid-muridnya gitu. Ba'dul asdiqai jam'u sadiq. Ya, asdiqau jama dari kata sadiqun, jamannya asdiqa, maknanya teman. Wa qauluhu, dan perkataannya Abi Suja' hafizahumullahu taala, semoga Allah menjaga mereka, adalah jumlatun du'aiyatun, kalimat yang bermakna lebih ihfadillah, ya Allah jagalah mereka, dengan fi'il amr itu lebih menghujam hafizahumullah, karena kalimat khobariyah kalau digunakan untuk doa itu maknanya seolah-olah sudah terjadi, kayak rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga, kan rahimah kan fi'il madhi, telah merahmati, jadi seolah-olah rahmat Allah itu sudah turun kepadanya, padahal kan belum tentu. Ini adalah doa untuk menegaskan semoga gitu rahmat itu betul-betul sudah turun. Beda dengan irham ya Allah, irhamhu ya Allah, rahmatkanlah dia ya Allah, itu beda. Berarti kan belum terrealisasi rahmatnya. Tapi kalau rahimahullah, berarti telah Allah memberikan rahmat kepadanya, seolah-olah rahmat itu sudah ada padanya. Itu lebih ablaq maknanya, lebih menghujam ketimbang pakai fi'il amr. Ya, itu ya. An a'mala mukhtasaran. Aku diminta untuk membuat suatu kitab mukhtasar, ringkasan. Huwa, yang namanya mukhtasar itu apa? Maqala lafduhu, adalah yang lafadznya pendek, lafadznya sedikit ya. Wa katsura ma'nahu, tapi maknanya luas. Jadi mukhtasar itu lafadznya ringkas tapi maknanya luas. Fil fikhi, dalam fikih. Nah, fikih itu apa? Huwa lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu, paham ya. Wastilahan, secara istilah, al-ilmu bil ahkami asyar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu. Ingat ya, al-muktasabu jangan kasroh. Dia dhammah karena dia adalah sifat dari kata al-ilmu. Kalau kasroh salah. Al-muktasabu ya, itu sifat dari al-ilmu. Makanya dia marfu lagi. Al-ilmu bil ahkami asyar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih secara istilah itu adalah pengetahuan, al-ilm, pengetahuan bil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syara, al-amaliyah, yang bersifat praktis. Maka fikih itu mengecualikan akidah, karena akidah itu bukan al-amaliyah, tapi dia al-i'tiqadiyah, keyakinan.
bukan bersifat amaliyah. Maka fikih itu bukan akidah, bukan pembahasan akidah. Jadi fikih itu pengetahuan tentang sejumlah hukum syara, ya, al-amaliyah, yang bersifat praktis. Jadi fikih itu bukan hanya untuk teori, untuk dipraktekkan, untuk dijalankan, ya, bukan hanya sekedar teori. Oh, jinayah itu begini, oh hudud itu begini. Bukan hanya untuk begitu-begitu, tapi untuk diterapkan, untuk diamalkan. Itu fikih. Al-muktasabu, yang mana pengetahuan tentang hukum syara itu al-muktasab, diraih. Nah, karena manusia itu nggak mungkin tiba-tiba dapat ilmu. Ya, kecuali ilmu laduni, ya. Laduni itu berarti dia dapat ilmu langsung, tanpa ada muktasab, ya, usaha. Jadi, tapi itu jarang. Keumuman orang adalah al-muktasab. Ilmunya itu muktasab, diraih, diusahakan, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Jadi nanti berbeda dengan usul fikih. Kalau usul fikih dalilnya global. Kalau fikih dalilnya rinci. Maksudnya rinci itu apa? Setiap kasus satu dalil. Jadi contohnya, sholat itu wajib. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah. Maka dalil ya ayyuhalladzina aqimus sholah itu dalil tafsir rinci. Karena hanya untuk satu masalah. Gitu ya. Riba itu haram. Dalilnya apa? Ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau usul fikih itu dalilnya global. Tidak hanya untuk satu masalah. Tapi untuk berbagai macam masalah. Contoh usul fikih itu, ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib, atau contoh al-amru lil wujub, hukum asal perintah itu untuk wajib. Maka dalil al-amru lil wujub itu berlaku bukan hanya untuk perkara satu perkara, tapi semua perkara. Kayak contoh, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, aqimu itu perintah, maka hukum asalnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kata kutiba bermakna wajib, hukum asalnya wajib. Jadi kaidah al-amru lil wujub bisa berlaku untuk semua hal. Nah, kalau fikih satu dalil satu kasus. Nah, itu ya, itu namanya dalil tafsili. Ala madzhabil Imam Al-A'zam, berdasarkan madhab imam yang Al-A'zam, paling agung, al-mujtahid, dari seorang mujtahid mutlak, nasirus sunnah waddin, penolong sunnah dan agama, ad-din. Jadi Imam Syafi'i itu lakobnya, sebutannya nasirus sunnah, penolong sunnah. Karena pada masa Imam Syafi'i, orang-orang itu hampir meninggalkan sunnah. Jadi kalau ada hadis yang bertabrakan dengan Al-Quran, sunnahnya langsung dibuang. Nah, Imam Syafi'i itu yang menolong sunnah, bahwasanya kalau ada as-sunnah yang secara zahirnya bertabrakan dengan Al-Quran, itu tidak boleh langsung dibuang, tapi bisa dikompromikan, atau nasi wa mansukh, atau ditarji, atau sebagainya. Ya, makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Ikhtilaful Ahadits. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan. Makanya disebut Nasirus Sunnah. Untuk lebih jauhnya kita bisa buka kitab Risalahnya Imam Syafi'i. Di sana Imam Syafi'i banyak sekali membuat hujah yang terkait kedudukan sunnah, kemapanan sunnah itu harus diamalkan, tidak boleh ditinggalkan. Makanya dilakobi Nasirus Sunnah waddin, penolong sunnah dan agama. Abi Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'i Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada kakeknya yang paling ujung. Asy-Syafi'i itu sahabat, termasuk sahabat Rasulullah SAW. Jadi Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada paling ujung, ya, Syafi'i. Wulida bi Gazzah sanata 500. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Kita kalau ngaji mazhab Syafi'i, jangan sampai nggak tahu ya kapan lahirnya Imam Syafi'i. Itu aib. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah di Gaza. Di Gaza, ya. Gaza itu Palestina. Wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh, dan beliau wafat, semoga Allah merahmatinya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, Talqa Rajab, akhir Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, tahun 204 Hijriah. Ya, beliau wafat di Mesir, ya. Sejak tahun 199 Hijriah. 199 Hijriah, beliau pindah ke Mesir, wafat 204 Hijriah di Mesir. Jadi beliau lahir 105 Hijriah di Gaza, Palestina, wafat 204 Hijriah di Mesir. Wa wasafa al-musannifu mukhtasarahu bi awsaf. Ya, musannif yaitu Abi Suja mensifati mukhtasarnya dengan beberapa sifat. Jadi mukhtasarnya ini fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Jadi betul-betul sangat ringkas, intinya begitu. Kitab ini tuh ringkas, gitu. Ghaya wa nihaya mutaqarib. Makna ghaya dan nihaya itu mutaqariban, berdekatan. Ghaya itu ujung, tujuan. Nihaya itu ujung. Jadi ya berkaitan. Maksudnya puncak, akhir. Sangat-sangat ringkas, gitu. Bakadal ikhtisar wal ijaz. Begitupun makna ikhtisar, ijaz itu ya kurang lebih maknanya hampir sama. Maknanya ringkas. Wa minha, dan diantaranya juga musannif itu menyifati kitabnya dengan annahu yakrubu alal muta'allim. Bahwa kitab ini yakrubu,
mendekatkan kepada siapa? Al-muta'alim li furu'il fikhi, terhadap cabang-cabang fikih. Maka disebut takrib. Jadi kenapa alasan kitab ini disebut ghayatul ikhtisar? Karena kitab ini sangat ringkas. Dan kenapa kitab ini disebut takrib? Karena kitab ini bisa mendekatkan, lebih mendekatkan pemahaman bagi orang-orang mubtadi untuk memahami cabang-cabang fikih. Maka disebut takrib. Ya, itu masdar dari kata qarraba yuqarribu takriban. Jadi mendekatkan pemahaman fikih kepada orang-orang mubtadi. Ya, jadi yaqrubu 'alal muta'allim, mendekatkan kepada al-muta'allim yang belajar di furu'il fikih, terhadap cabang-cabang fikih, darsuhu untuk mempelajari fikih. Wa yashulu 'alal mubtadi hifdhuh, dan memudahkan bagi mubtadi untuk menghafalnya. Jadi kalau antum diberikan kelebihan oleh Allah menghafal, ya, maka hafallah kitab takrib ini. Takrib itu tipis. Takrib. Dihafallah kalau bisa memang menghafal. Ai istihdaruhu ala dhahri, ya, kita istihdar menghadirkan di kitab ini ala dhahri qalbin, tanpa melihat. Dhahri qalbin milik hati, maksudnya tanpa melihat, hafal. Liman yarghabu fi hifdzi mukhtasar, ringkasan fil fikih dan fikih. Jadi kalau kita tadi cocok ini menghafal kitab at-takrib. Jadi kalau ada anak-anak kita mau menghafal fikih, takrib itu cocok. Takrib cocok untuk kita hafal. Walaupun ada kitab-kitab yang lebih ringkas lagi untuk menghafal fikih Syafi'i. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqa, dan juga meminta kepada aku sebagian teman-temanku, maksudnya murid-muridnya, an uksira fih ay al-mukhtasar, untuk memperbanyak atau untuk memperluas pembahasan dalam mukhtasar ini, minat taqsimati, dengan pembagian-pembagian lil ahkami al-fiqhiyah, terhadap hukum-hukum fikih. Wa min hasrin ay dhabtil khisali al-wajibah wal manduba wa ghairihima, dan membatasi atau menentukan al-khisal, bagian-bagian yang wajib dan sunnah dan selainnya. Seperti yang mana yang haramnya, mana yang makruh. Wudu itu ada yang fardunya, ada yang sunnahnya, ada yang makruhnya, ada wudunya, dan seterusnya. Jadi beliau diminta juga oleh sebagian teman-temannya, sebagai muridnya, untuk memperluas dalam hal pembagian-pembagian tersebut. Fa ajabtuhu ila su'alihi fi dzalik. Aku pun mengiyakan permintaan tersebut, taliban lit-thawab, semata-mata meminta pahala minallahi ta'ala, daripada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasar, sebagai balasan daripada dikarangnya, disusunnya mukhtasar ini. Wa fi taufiqi lis-shawab, dan dalam taufiknya Allah lah ada yang adalah yang namanya kebenaran. Jadi benar itu adalah sesuai dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa diddul khata'. Nah, shawab itu maknanya diddul khata', lawan daripada salah. Innahu ta'ala ala ma yasha. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ayyuridu, qadir, maha mampu. Qadirun, maha mampu, maha segala-galanya. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan kepada hambanya Allah itu latifun khabir, maha latif, maha lembut, khabir, maha mengetahui. Bi ahwali ibadihi, terhadap keadaan hamba-hambanya. Wal awal, jadi kata pertama yaitu ala ma yasha qadir, muqtabasun, itu diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadihi. Berarti yang wa bi ibadihi latifun khabir. Jadi kata latif itu diambil dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadi, Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Wasani, dan yang kedua yaitu khabir, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir, Allah lah yang maha hakim, bijaksana, al-khabir, juga maha mengetahui. Wa latif wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Jadi kata latif dan khabir itu adalah termasuk asma'nya Allah, isimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah itu latif, Allah juga khabir. Wa makna al-awwal, jadi makna latif itu apa? Al-alim bidaqaiqil umur wa mushkilatiha, adalah yang mengetahui akan kerumitan suatu masalah, kerumitan suatu problem, wa mushkilati, dan masalah-masalah daripada perkara tersebut. Itu latif. Jadi mengetahui sampai ke detail-detailnya, itu latif. Wa yutlaqu aidan bi makna rafiq bihim. Juga latif itu bermakna ar-rafiq bihim, yang rafiq itu yang menemani mereka. Sehingga karena menemani itu sampai mengetahui hal-hal yang rinci terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah mengetahui sampai yang sedetail apapun itu. Wallahu ta'ala alimun bi'ibadihi wa mawadi'i hawaijihim. Jadi Allah itu mengetahui akan hambanya dan
tempat-tempat atau keadaan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Ya. Rafiqun, yang maha mengetahui, yang maha dekat dengan hambanya. Makna tani dan makna kedua yaitu al-khabir, qaribun min makna al-awwal. Itu maknanya nggak jauh beda dengan makna yang pertama. Wa yuqalu, dikatakan juga khabartu asyai'a akhbarahu. Jadi khabartu syai'a akhbarahu. Fa ana bihi khabir. Ya. Jadi makna khabartu syai' maknanya akhbar. Khabartu syai' maknanya akhbar, yaitu menyampaikan. Fa ana bihi khabir, maka aku terhadap sesuatu tadi khabir, maha mengetahui atau sangat mengetahui. Ai alim. Alim itu sifat musyabbahah. Alim sifat musyabbahah. Jadi kalau atau sigoh mubalaghah bisa. Sigoh mubalaghah itu beda dengan isim fa'il. Kalau qaim berdiri itu sesuatu yang bisa berubah. Orang qaim berdiri, kadang jalis duduk. Kadang naim tidur, itu isim fa'il. Tapi kalau sigoh mubalaghah kalau sifat musyabbahah itu maknanya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, sesuatu yang tetap. Jadi khabir maha mengetahui sesuatu yang tidak terpisahkan. Selamanya khabir. Kayak Zaidun Hasanun, Zaid itu Hasan. Atau fi'lu Zaidin Hasan, perbuatan Zaid itu Hasan baik. Nah, Hasan baik itu sesuatu yang tidak akan berubah. Selamanya perbuatan yang seperti itu baik. Gitu. Beda dengan isim fa'il. Qaim berdiri, sewaktu-waktu berubah menjadi qaid duduk. Nah, itu nanti bisa dirujuk ke dalam kitab nahwu ya. Perbedaan isim fa'il sama sifat musyabbahah. Juga nanti dilihat perbedaannya dengan sigoh mubalaghah ya. Nah, itu tentang muqaddimahnya. Wah, cukup menghabiskan waktu juga muqaddimah. Enggak apa-apa. Kita tabarukan aja, mengalap barokah. Jadi jangan sampai kita langsung ke intinya tapi muqaddimahnya kita tidak membaca. Jadi ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari muqaddimah ini. Jadi kitab ini namanya ada dua ya, kitab asalnya yaitu kitab karangan Abi Suja ini namanya pertama Ghayatul Ikhtisar, yang kedua namanya Takrib. Disebut Ghayatul Ikhtisar karena kitab ini sangat-sangat ringkas. Disebut Takrib karena kitab ini memudahkan, mendekatkan kepada muta'alim untuk bisa memahami cabang-cabang syariat. Nah, makanya karena nama kitab ini ada dua, sarahnya pun namanya ada dua ya. Yang pertama tadi Fathul Qaribi al-Mujibi fi Syarhi al-Fadhi Takrib. Itu kalau diambil dari kata takrib. Yang kedua adalah tadi namanya itu Qaulu al-Mukhtar fi Syarhi al-Fadhi al-Qaulu al-Mukhtar fi Ghayatil Ikhtisar. Kalau kita mengambilnya Ghayatul Ikhtisar. Jadi al-Qaulu al-Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar, kalau takrib namanya Abi Suja'. Oke, kita langsung masuk ke bab Kitab Thaharah. Ini di sana udah maghrib belum kan? Iya, ya? Bisa mungkin sedikit aja mungkin. Ya, oke. Sekitar ini pembuka saja ya. Iya. Berapa menit? Sekitar 15 menit mungkin ya, Ustaz. Bisa enggak, Ustaz? Ya? Kalau enggak bisa kita sesi tanya jawab saja kalau enggak bisa. Berapa menit tadi? Saya enggak ini, putus-putus tadi. Oh iya. Oke, kalau 5 menit 5 menit masih bisa lah. Oh iya. 15 ini juga, menit, Ustaz. Ini juga 15 menit masih panjang. Yeah. 15 menit panjang. Oke. Yang tadi kira-kira kecepatan atau tidak, tapi tadi cepat-cepat itu karena memang muqaddimah saja, kita tabarukan saja ya, ngalap barokah saja. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang pertama, Kitab Thaharah. Kita langsung ke syarahnya. Kitab Ahkamit Thaharah. Kitab hukum Thaharah, bersuci. Wal kitabu lughatan, kitab, makna kitab lughatan secara bahasa masdarun adalah masdar. Kitab itu masdar. Kataba yaktubu katbun kitaban kitabatan. Jadi masdar dari kata kataba. Masdarnya ada 3. Ada bisa katbun kitabatan. Jadi alkitab ya, masdar dari kata katab. Bima'na ad-dhammi wal jam'i, bermakna ad-dhammi, ya mengumpulkan. Al-jam'i juga mengumpulkan. Sebagai mengatakan apa bedanya ad-dhammu wal jam'u? Kalau al-jam'u itu mengumpulkan secara mutlak. Kita mengumpulkan sesuatu namanya al-jam'u. Kalau ad-dhammu kita mengumpulkan sesuatu tapi sesuatu tersebut harus mulasid, harus nempel. Jadi kalau nggak nempel tidak disebut ad-dhammu.
tapi disebutnya al-jam'u. Itu aja perbedaannya. Tapi sebagian ulama juga mengatakan ya maknanya sinonim. Maknanya sama-sama mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Wastilahan secara istilah nama lijinsin minal ahkam, untuk satu jenis daripada beberapa hukum. Jadi kitab itu sesuatu jenis yang mencakup di dalamnya beberapa hukum atau berbagai macam hukum. Kitabut Thaharah berarti di dalamnya ada hukum tentang wudu, hukum mandi, hukum istinja, hukum tayammum dan seterusnya. Amal bab, adapun al-bab, jadi urutannya kitab, bab, pasal, nah, nanti habis pasal itu far'un, masail, tanbih, khawatim. Ya, itu urutan kalau dalam kitab. Ya. Amal bab, adapun bab, fasmun linaw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Fasmun adalah suatu nama, linaw'in untuk suatu jenis, mimma dari sesuatu atau suatu jenis tadi, dakhala yang masuk tahta dzalikal jinsi di bawah jenis tadi, yaitu di bawah kitab bab, kitabut Thaharah, di bawahnya ada bab apa. Nah, gitu. Di bawah bab ada pasal. Terus begitu. Di bawah pasal nanti ada furu. Di bawah furu ada masail. Di bawah masail ada tanbih. Di bawah tanbih ada khawatim penutup. Khotimah. Nah, gitu. Wat toharoh bifatit to. Dengan difatahkan to-nya. Toharoh. Jadi karena ada at-toharoh. Ada nanti difatahkan at-toharoh bifatit to. Karena ada nanti didomahkan. At-tuharoh. Ada juga dikasrohkan at-tiharoh. Ada 3 ya. Jadi at-taharah dengan difatahkan to-nya, perbuatan secara bahasa adalah an-nadhafah, bebersih, nadhafah, bebersih. Wa amma syar'an, adapun menurut istilah syar'i, ya, fa fiha tafasiru katsiratun. Ya, di dalam makna at-taharah itu fa fiha tafasir katsiratun, banyak definisi, banyak penjelasan, beragam penjelasan apa makna taharah secara syar'i. Minha, nah di antara definisi tadi itu secara syar'i, qauluhum adalah perkataannya para ulama. Jadi kalau kita menemukan qauluhum, tiba-tiba ada hum ini kembali ke siapa ya? Nah, ini kalau begini biasanya kembali ke ulama fikih gitu ya. Qauluhum, ya. Di antaranya adalah qauluhum, perkataan para ulama. Jadi toharo itu adalah fi'lu ma yustabahu bihi as-salatu. Fi'lu perbuatan ma dari sesuatu yustabahu yang menjadi boleh bihi dengan mak tadi apa as-sholatu sholat. Nah itu kalau mau dimaknakan secara satu-satu. Fi'lu ma yustabahu bihi as-sholatu, perbuatan yang dengannya sholat itu menjadi boleh. Ya, perbuatan yang dengannya sholat itu menjadi boleh. Itu makna toharo. Ya, sebelum toharo orang haram sholat. Sebelum toharo orang tidak boleh tawaf. Sebelum toharo orang tidak boleh membaca mushaf dan seterusnya. Min wudu'in au ghuslin au tayammumin wa izalati najasatin. Ya, berupa jadi sesuatu yang dengannya menjadi fi'lu ma yustabahu bihi as-salat. Perbuatan yang dengannya salat menjadi boleh. Ma itu apa sih ma itu? Nama ini maknanya apa? Dijelaskan dengan min wudu'in au ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Jadi min di sini namanya min lil bayan. Min untuk menjelaskan. Min yang menafsirkan makna ma. Ma di sini apa sih? Nah, ma di sini ghuslin, tayammum, izalatun najasah. Jadi perbuatan yang dengannya sholat menjadi boleh itu apa? Yaitu perbuatan wudu, karena setelah wudu orang bisa sholat. Perbuatan ghuslin, mandi, karena dengan mandi orang bisa sholat. Tayammum, karena dengan tayammum orang bisa sholat. Wa izalatin najasatin, dan menghilangkan najis, karena dengan menghilangkan najis orang bisa menjadi boleh sholat. Jadi perbuatan yang dengannya sholat menjadi boleh itu wudu, tayamum, ya, mandi dan izalatun najas. Nah, 4 ini digarisbawahi, ditulis di samping bukunya, judulnya adalah maqasidu at-thaharah. Jadi tujuan thaharah, maqasid thaharah, maksud dari thaharah itu cuma 4. Wudu, guslun, mandi, tayamum dan izalatun najas. Jadi maqasidu thaharah, maksud dari thaharah itu 4. Nanti di sana ada namanya alatut thaharah, alat yang digunakan untuk bersuci. Ada 4 juga. Alma, air, at-turab, debu, al-hajar lil istinja, batu untuk istinja. Yang keempat adalah adabahu, sama. Itu alat yang digunakan untuk bersuci. Wudu itu maksud dari thaharah. Nah, alat yang digunakan untuk berwudu itu apa? Alma, air. Nah, nanti ada juga alatul alat.
alat yang digunakan untuk alat bersuci. Ada dua, al-awani wal ijtihad. Wadah dan ijtihad. Karena wadah adalah alat yang digunakan untuk alat berwudu air. Nah, gitu. Jadi ada maqasidut thaharah 4, wudu, mandi, tayamum, izalatun najasah, menghilangkan najis. Alatut thaharah, di sana ada alatut thaharah, ada alat yang digunakan untuk bersuci, ada 4 juga. Air, debu, batu untuk istinja atau cebok. Yang keempat adalah ada behu sama. Nah, yang ketiga ada alat yang digunakan untuk alat suci, yaitu 2, al-awani, wadah, wal ijtihad dan ijtihad. Nah, ijtihad itu contohnya seperti kita mendapatkan ada 2 air dan kita tahu salah satu airnya itu ada najisnya. Cuma kita nggak tahu najisnya sebelah mana. Nah, maka kita harus berijtihad, ya, mencari yang mana yang suci. Nah, itu nanti di bab ijtihad ada. Nah, itu di faidah ya, faidah yang ditulis saja di samping kitabnya. Nah, amat tuharah, adapun at-tuharah dengan didomahkan toknya at-tuharah, fasmun adalah nama libaqiyatil ma untuk sisa air. Jadi kalau kita habis berwudu ada sisa air di baskom, itu namanya at-tuharah, ya, at-tuharah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bisa juga dibaca at-tiharah. Nah, kalau dikasrohkan toknya at-tiharah, maknanya adalah sesuatu yang disandingkan dengan air. Contohnya sabun disandingkan dengan air, maka disebut at-tiharah. Ini air yang sudah ada sabunnya, namanya at-tiharah. Air yang dicampur dengan sidr, daun bidara, namanya at-tiharah. Tapi menurut Imam Al-Baijuri itu tidak bisa ditolak. Karena at-tiharah nggak ada dalam penggunaan bahasa, cara bahasa nggak ada at-tiharah. Cuman sebagian ulama yang mengatakan ada at-tiharah, dikasrohkan. Jadi at-taharah, ya, kalau at-taharah itu adalah bermakna nadzafah. Kalau at-tuharah, nama untuk sisa air. Kalau at-tiharah, air yang tercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, walamma kanal ma'u alatan lit-taharah, walamma dan ketika kanal ma'u air itu adalah alatan, adalah alat lit-taharah untuk bersuci, istadroda al-musannifu, istadroda memasukkan al-musannifu, siapa musannif, pengarang, yaitu Abi Suja', li anwa ilmiah untuk jenis-jenis air. Jadi kenapa kok para ulama itu mendahulukan babu kitabut taharah? Karena memang ya ulama, kalau kata Imam Baijuri dalam hasiahnya, mendahulukan babud diniyah qabla ad-dunyawiyah. Mendahulukan bab agama sebelum dunia. Nah, di sini dikatakan wa'lam anna al-fuqaha qaddamu al-ibadati 'ala al-mu'amalat ihtimaman bil umuri ad-diniyah duna ad-dunyawiyah. Itu kata Imam Al-Baijuri dalam hasiahnya. Ketahuilah bahwasanya para fuqaha itu mendahulukan bab ibadah sebelum bab muamalah ihtimaman, karena mementingkan atau karena lebih mementingkan perkara dunia, perkara agama sebelum perkara dunia. Gitu. Nah, jadi karena air adalah alat yang digunakan untuk maqasidut taharah, yaitu wudu, maka pembahasan pertama itu adalah tentang air. Karena air adalah alat yang digunakan untuk mencapai maksud dari taharah, yaitu wudu. Faqala, maka berkata Imam Abi Suja', al-miyahu air, miyah itu jamak dari ma'un. Ma'un jamaknya al-miyah. Miyahud jamaknya mufrad dari kata ma'un. Al-miyahu air itu alati yang yajuzu boleh, ay yasih, maksudnya yajuz itu yasih, sah. Kalau kita berwudu dengannya sah wudunya. Yasihu at-tathhir, bersuci, biha dengan air tadi, domir hanya kembali ke al-miyah, biha dengan air tadi, sab'u miyahin, ada 7 air. Kalau dirinci ada 7, kalau diglobalkan cuma 2. Kalau di ijmal diglobalkan, air yang boleh kita gunakan bersuci cuma 2. Adalah air yang turun dari langit dan air yang terpancar atau mancur daripada tanah. Itu secara global. Kalau secara rinci, sab'u miyahin ada 7. 7 air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah ma'us sama'i, air langit. Maksudnya air hujan. Ay an-nazil minha, yaitu yang turun daripada langit, yaitu air hujan. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa al-matar, yaitu adalah al-matar, hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Ay al-milh, itu yang asin, air laut. Itu bisa digunakan bersuci. Wa ma'un nahri, air sungai. Ay al-hul, yang manis. Air sungai itu biasanya manis. Tapi enggak sih, biasanya air sungai itu tawar ya. Wa ma'ul bi'ri, sumur, air sumur. Wa ma'ul ain, mata air ya. Wa ma'ul ain, mata air. Nah, bedanya sumur sama mata air itu apa? Kalau sumur itu
as-saqbu al-mustadir an-nazil fil ardi. Biasanya lubang yang menjadi bulat yang itu memancar dari tanah. Baik itu dibuat ataupun tidak, dibuat sama kita ataupun tidak, ya. Sedangkan kalau mata air itu adalah hiya asyaqqu fil ardi au fil jabal, yaitu adalah lubang yang ada di tanah atau di gunung-gunung yang dari sana akan memancar air, ya. Dan tidak mesti harus bulat kayak pancuran, kayak air mancur itu enggak bulat. Kalau sumur itu bulat. Nah, gitu. Itu bedanya sumur sama mata air. Wa ma'u salji, dan air salju. Salju itu hakikatnya adalah di atasnya itu cair. Kemudian ketika turun ke langit itu menjadi keras. Turun ke bawah menjadi salju. Wa ma'ul barad, dan air dingin. Air dingin itu adalah di atasnya dia salju keras, kemudian turun ke bawah menjadi cair. Itu namanya ma'ul barad. Berat. Wa yajma'u hadhihi al-miyahi as-sab'ah qauluka. Dan air yang 7 ini itu dikumpulkan dengan perkataanmu, ma nazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang memancar daripada tanah, ala ayyi sifatin kanat, dengan sifat bagaimanapun, min aslil khilqah, sesuai dengan awal dia ada. Aslil khilqah itu sesuai penciptaan dari awal. Contohnya laut itu asing, bolehkah kita menggunakannya berwudu? Boleh, karena memang laut secara asalnya dari awal penciptaannya memang asing. Begitu. Air sungai tawar, boleh nggak berwudu dengannya? Boleh. Tapi kan tawar, boleh, karena memang asal penciptaannya air itu tawar, boleh gunakan bersuci. Beda kalau air kopi. Air kopi itu dari awalnya bukan diciptakan dari kopi, tapi memang dicampur dengan kopi. Nah, itu jadi berbeda. Jadi kesimpulannya, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci ada 2. Air yang turun dari langit, ya, dan air yang memancar dari tanah atau bumi. Iya. Apa Ustaz? Ya, begitu. Ya, baik. Ya untuk itu yang dulu Ustaz, karena waktu juga ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Jadi mohon maaf untuk para pemirsa dan teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan mungkin disimpan dulu. Disimpan dulu mungkin karena waktu juga. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi dalam pembahasan air ini. Tadi sudah kita masuk di bagian awal tentang air. Tadi dijelaskan bahwa air itu secara umumnya ada 2. Ada air yang turun dari minas sama, dari langit, dan ada juga yang air yang munculnya dari bumi, dan ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk tahara. Tapi nanti kemudian secara detailnya insya Allah kita akan bahas pada pekan depan. Mungkin begitu saja Ustaz, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, karena waktu juga sudah mau masuk sholat maghrib di Pondok Ustaz. Ya. Jadi afwan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan nanti ditanyakan, untuk disimpan dulu pertanyaannya ya. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kajian kita bersama Ustaz Robi Pamungkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan barakah pada urusan-urusan kita ini. Baik, saya tutup saja mungkin Ustaz ya, karena sudah waktu maghrib di kota Palopo ini. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.